Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, inspirasi kurban di dalam Islam bisa kita temukan di dalam kisah yang sangat luar biasa sekali yang dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim muda yang gemar berkurban, menghadiahkan binatang-binatang ternaknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kurbankan banyak sekali hewan-hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat begitu antusiasnya Nabi Ibrahim, bahkan jumlah kurbannya yang sebanyak seperti itu, maka para malaikat kemudian dibuatnya takjub. Lantas muncullah sifat kemanusiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata, andai saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk mengorbankan anak saya, jangankan sapi, unta ataupun kambing yang sebanyak seperti ini, andai saja Allah memerintahkan saya untuk menyembelih anak saya, maka niscaya saya akan lakukan. Maka setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah, namun tidak kunjung punya anak, dan bertahun-tahun pula lah Nabi Ibrahim menunggu seorang anak. Akhirnya kemudian Sayyidah Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali, untuk menikah dengan wanita pilihan Sayyidah Sarah yang bernama Sayyidah Hajar. Namun setelah pernikahan itu, ternyata Nabi Ibrahim dikaruniai oleh seorang putra yang soleh, seorang putra yang patut kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, ketika Ismail ini beranjak dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala menagih janji Ibrahim alaihissalam di zaman dulu. Maka ketika Nabi Ibrahim tidur, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim terbangun dan kaget dan berpikir, apakah mimpi ini datangnya dari setan atau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa mimpinya seorang nabi ini adalah wahyu, namun karena perintahnya ini menurut Nabi Ibrahim nyeleneh sekali. Bagaimana seorang ayah membunuh atau mengorbankan anaknya? Ini adalah perintah yang aneh. Makanya Nabi Ibrahim bingung, apakah mimpi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau berasal dari syaitan. Maka di hari itulah disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah berarti mikir-mikir, bingung, apakah ini dari Allah ataupun dari syaitan. Kemudian esoknya Nabi Ibrahim tidur, dan di dalam tidurnya bermimpi dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu yang bernama Ismail alaihissalam. Maka ketika bangun, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itulah disebut dengan hari Arafah. Arafah berarti tahu, bahwa Nabi Ibrahim tahu mimpi ini adalah mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kisah tersebut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.